Maka ucapkanlah selamat kepada oligarki. Tuan-tuan berhasil menguasai negeri ini. Pada Pilpres 2024 nanti, Demokrat dan PKS tidak bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden. Welcome to your channel, Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Bincang-bincang kali ini saya ingin berbicara tentang koalisi-koalisi partai. Jadi pada waktu beberapa hari yang lalu Presiden mengundang para ketua umum partai, ada tambahan partai baru yaitu PAN masuk koalisi besar Jokowi. Artinya ada 7 partai yang berkoalisi bersama PDIP. Ketujuh partai itu ya ternyata setelah dihitung-hitung hampir 85% kursi di DPR ya. Nah, kemudian PKS dan Partai Demokrat tinggal tentu saja sisanya. PKS dan Demokrat tentu saja tinggal 15%. Nah, ini sangat menarik sekali kalau kita analisis seperti ini. Pertama, bahwa dengan keberadaan posisi PKS dan Demokrat yang jumlah kursinya hanya 15%, itu artinya ya pada Pilpres 2024 nanti Demokrat dan PKS tidak bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden. Pada akhirnya harus kita akui bahwa kita kalah. Sebagai partai, memang tugas kami berjuang di parlemen. Tapi apa yang bisa diharapkan dengan jumlah oposisi yang tak seberapa itu? Maka bravo kepada oligarki yang berhasil mengkonsolidasi kekuatan politik di negeri ini. Itu analisis pertama. Ya. Analisis kedua, bisa saja dengan 85% itu ya mengusung satu calon presiden dan wakil presiden, tapi juga tidak mustahil terbuka peluang dari koalisi partai itu terdapat 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024. Yaitu umpamanya kalau kita prediksi ya Partai Gerindra dengan PDIP satu, kemudian Golkar dengan Nasdem satu, dan yang ketiga sisanya yaitu Partai PAN, PKB dan P3 satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi artinya 7 koalisi partai itu pada pemilu yang akan datang, pada pilpres yang akan datang, kalau mereka masing-masing mencalonkan pasangan capres dan cawapres, artinya koalisi itu tidak berkoalisi lagi, ya. Artinya perang lagi di situ. Nah, ini terserah Anda menilainya apakah ini satu pecundang, koalisi pecundang yang koalisi tidak permanen atau ya memang iklimnya seperti itu. Nah, yang ketiga analisisnya adalah ini berkaitan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal presiden, masa jabatan presiden. Dengan suara 85% plus nanti dari DPD, maka bukan hal yang sulit ya untuk menggulirkan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Yang isinya apa saja? Boleh mengubah masa jabatan presiden dari 2 ke 3 kali atau ke 5 kali sekalipun, karena memang suaranya mutlak di situ. Atau menunda pilpres, merubah masa jabatan presiden, quote and quote untuk tahun 2024 ini, menjadi memperpanjang ya Presiden Jokowi 3 tahun kemudian. Ya, bisa saja karena ini politik, ini adalah politik dan politiking ya. Artinya ya dengan suara mayoritas seperti itu ya bisa berbuat apa saja. Dan estimasi 3 hal itu yang tadi saya uraikan adalah bukan isapan jempol ya. Di dalam politik itu semua bisa menjadi mungkin. The art of possible ya. Seni untuk menjadi satu kemungkinan ya. Nah, inilah potret bahwa dengan sistem konstitusi yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 45
baik yang asli maupun yang telah diamandemen ini, ya produknya seperti ini. Tidak pernah ajak, tidak pernah benar, ya, chaos sendiri, aneh sendiri, dan pada Pilpres 2024 nanti, kapan kita sebenarnya mau maju? Kapan kita sadar bahwa konstitusi yang kita pakai, yang kita aplikasikan dari sejak zaman Bung Karno sampai di amandemen 4 kali ini, produknya seperti itu. Chaos, anarkis, dan tidak ajak. Ya. Pada akhirnya harus kita akui bahwa kita kalah. Sebagai partai, memang tugas kami berjuang di parlemen. Tapi apa yang bisa diharapkan dengan jumlah oposisi yang tak seberapa itu? Maka bravo kepada oligarki yang berhasil mengkonsolidasi kekuatan politik di negeri ini. Itu saja. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.